Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik atas setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan penyertaannya. Hari ini kita akan mengadakan ibadah. Mari saja kepada kita semua untuk mempersiapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk berfokus dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa lawatan Tuhan turut hadir dan bekerja dimanapun kita semua berada. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita hari ini masih boleh berkumpul dan beribadah bersama meskipun kita melalui ibadah online, namun kita harus percaya bahwa damai sejahtera Tuhan hadir setiap kita yang mau percaya dan datang kepadanya. Kita mulai ibadah hari ini dengan mengangkat satu pujian, datanglah ke bait-Nya. Dengan hati bersyukur di dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu Bapa untuk berkat pada hari ini, untuk kemurahan-Mu hari ini Bapa, kami boleh datang kembali kepadamu untuk bersekutu dan muji memuliakan nama-Mu. Berkatilah Bapa ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami dapat berjalan lancar dan kami mendapatkan sukacita yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ya Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Dengan Sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah bagiku, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah bagiku, Yesusku, bagiku, Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi hidup kami. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu berdoa, biar Engkau mengurapi setiap kami. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi penuntun langkah hidup kami. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah kanan itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke Laut Merah di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua. Perikop dari kitab Yosua di pasal 1 adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Tema dari firman Tuhan pada siang hari ini adalah penyertaan Tuhan. Kitab Yosua mencatat peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Sebelum Musa wafat, Yosua adalah pembantu atau abdi yang setia dari Musa. Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah. Kitab Yosua ini ditulis sebagai catatan mengenai kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janjinya, dalam menggenapi janji perjanjiannya kepada umat Israel mengenai tanah Kanaan. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Belajar dari kitab Yosua. Ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Diawali dengan Yosua menerima firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita kalau setiap hari saya dan saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita tetap kuat. Itu yang membuat kita tetap mengalami penyertaan Tuhan. Karena firman Tuhan harus hidup di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin umat Israel menggantikan Musa setelah Musa wafat. Ada janji yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Bahkan ada perintah yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Ayat yang kedua, seberangilah sungai Yordan ini. Seperti pengalaman bangsa Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan, itu dapat dianggap sebagai contoh tertulis sebagai peringatan bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir ini tiba. Sekalipun orang percaya memiliki keselamatan, mereka masih tetap harus bertanding dalam pertandingan iman untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki keselamatan yang kekal dan perhentian abadi. Sebagaimana halnya peristiwa di mana Yosua memimpin umat Israel mendengarkan perintah Tuhan. Yosua dan bangsa Israel akhirnya memiliki tanah perjanjian, dan itu dicapai dengan cara mereka memiliki sikap ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan, yang dilakukan oleh Yosua adalah dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan yang ketika mereka tidak taat, tetapi mereka mengharapkan penyertaan Tuhan. Bahkan mereka mulai mengingatkan Tuhan apa yang sudah pernah dia lakukan ketika dia melayani Tuhan. Tuhan, dulu kan aku begini, aku pernah begini, aku pernah begini. Tapi sudahkah kita melihat hidup kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan?
Saya tahu dalam hidup kita setiap hari kita akan mengalami hal-hal yang mengingatkan kita. Apakah kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Kita boleh percaya akan janji Tuhan. Kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Di Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan yang mendasar kepada Yosua dan bangsa Israel adalah, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan melupakan engkau. Juga merupakan komitmen Allah kepada semua orang percaya di dalam pergumulan hidup mereka. Yakin dan percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janji itu juga yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Karena kita baru saja memperingati peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan Tuhan itu diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya, kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan ke-6 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kehadiran Allah yang tetap itu dibuktikan melalui anaknya Yesus Kristus dan karunia Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia selalu ada bersama dengan kita. Kalau renungan firman Tuhan siang ini mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan, bila kita boleh belajar dari apa yang dialami oleh Yosua dan seluruh umat Israel. Ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-8 dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Kata merenungkan dalam bahasa Ibrani adalah hagah, berarti membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Hal ini meliputi pemikiran firman Tuhan dan jalan Allah serta menerapkannya di dalam seluruh kehidupan kita. Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Atau sebaliknya, kita merenungkan kegagalan kita, kita merenungkan masalah kita, kita merenungkan hal-hal yang membuat justru kita tidak mengalami, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Hari-hari ini apa yang kita renungkan? Janji kebenaran firman Tuhan? Atau kita merenungkan yang lain? Dan firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita, renungkanlah itu siang dan malam. Kita merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, bahkan itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-9 yang boleh menjadi dasar bagaimana kita mengingat akan penyertaan Tuhan. Janji penyertaan Tuhan untuk Yosua dan bangsa Israel adalah janji yang sama untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apa yang akan kita takutkan dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan yang menyertai kita, sekalipun mungkin kita pernah mengalami kegagalan, Tuhan tetapkan kita untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Saya selalu mengingatkan kepada jemaat di mana Tuhan izinkan saya untuk melayani, bahwa kita ini ditentukan Tuhan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kita harus menang menghadapi setiap pertandingan hidup yang kita jalani. Kita harus menang dalam setiap ujian hidup yang kita hadapi. Dan hari ini kita diingatkan akan penyertaan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan selalu mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Penyertaan Tuhan itu akan dialami oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti halnya janji Tuhan kepada Yosua dan umat Israel. Aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Demikian juga janji Tuhan kepada setiap kita. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dengan selalu kita mendengarkan firman Tuhan dan menghidupi firman itu setiap hari. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus dan hidup dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Iman kepada Tuhan Yesus.
Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa yang sedang kita imani hari-hari ini? Kalau iman kita kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan. Dan Dia, Tuhan kita, adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Allah yang selalu berjanji menyertai kita. Bahkan sampai kepada kesudahan zaman, Dia selalu menyertai kita. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan waktu saya dan saudara memiliki iman kepada Yesus Kristus dan hidup dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Taat saja. Hari-hari ini kita boleh memilih, kita mau taat kepada firman Tuhan atau kita mau taat kepada keinginan kita pribadi. Dan siang hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita terus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu bukan berarti 24 jam kita ada di sebuah ruangan dan kita hanya membaca firman Tuhan tanpa kita melakukan apa-apa. Merenungkan firman Tuhan itu berarti ketika kita membaca firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati dan pikiran kita dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kekuatan manusia sangatlah terbatas. Terlebih firman Tuhan mengingatkan kita tidak boleh mengandalkan manusia. Alkitab cukup tegas mengingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Siapa yang menjadi andalan kita hari-hari ini? Kalau janji penyertaan Tuhan kepada Yosua dan umat Israel dikenapi sehingga Yosua dan umat Israel sampai kepada tanah perjanjian. Demikian juga janji Tuhan kepada setiap kita. Mari terus renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya lebih senang kalau setiap hari kita membagi kebenaran firman Tuhan untuk sesama kita. Supaya firman Tuhan itu menguatkan kita. Bahkan saya lebih senang ketika saya ulang tahun, saya dibacakan firman Tuhan daripada dibacakan hal-hal yang lain. Dan hari ini kita terus diingatkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang menjadi kekuatan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan. Selamat mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyanyikan satu pujian yang boleh menguatkan iman kita akan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa ada janji penyertaan-Mu. Seperti Engkau menyertai Yosua dan umat Israel, Engkau juga menyertai setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman yang boleh hamba-Mu sampaikan. Bila kami terus menyadari bahwa ada Tuhan yang terus menyertai kami, kami mau taat melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman Tuhan itu penuntun langkah hidup kami. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami mengalami penyertaan-Mu. Di masa-masa seperti sekarang ini, iman kami terus boleh tetap berharap hanya kepada-Mu. Kami tidak boleh mengandalkan apapun di dunia ini, karena kami hanya boleh mengandalkan Engkau. Seperti janji firman-Mu kepada bangsa Israel melalui Yosua. Janji firman yang sama Engkau berikan kepada kami, bahwa aku akan menyertai Engkau senantiasa dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah yang berat. Mungkin mereka sedang ada dalam persoalan hidup yang tidak menemukan jalan keluar. Kami terus diingatkan oleh firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, terus kuatkan dan teguhkan mereka, supaya iman mereka tetap kuat. Dan mereka mengalami penyertaan Tuhan sehingga semua permasalahan yang dihadapi boleh mendapatkan jalan keluar bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kalau ada umat-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada umat-Mu yang saat ini sudah mulai kehilangan harapan, kami tahu Tuhan ada harapan di dalam Engkau. Bahkan selalu ada harapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Supaya Tuhan membuat perjalanan kami berhasil dan kami beruntung kemana saja kami pergi. Hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam persiapan mereka untuk menghadapi ujian akhir semester. Tuhan, Engkau terus memberkati anak-anak-Mu. Berikan mereka hikmat dan kepandaian. Semua materi dalam kuliah online yang mereka boleh ikuti, boleh Tuhan ingatkan kembali. Supaya mereka boleh mengikuti ujian akhir semester dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Hamba juga terus berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepada anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, hanya kekuatan Allah yang membuat kami tetap terus kuat sampai hari ini. Hamba juga berdoa untuk kampus Amikom. Kau memberkati kampus ini Tuhan. Bila melalui kampus ini banyak generasi-generasi muda yang boleh belajar. Bahkan mereka menjadi generasi-generasi muda yang punya masa depan yang penuh harapan. Khusus hamba-Mu berdoa buat Igna. Mari Tuhan, bila ikatan keluarga Nasrani Amikom ini boleh menjadi berkat di kampus Amikom. Mereka boleh menjadi garam dan terang di mana saja mereka berada. Hamba-Mu terus berdoa, bila ikatan yang disatukan oleh kasih Kristus semakin kuat, sehingga kami boleh tetap bersama-sama melayani Engkau. Bukan hanya ketika mereka masih menjadi mahasiswa, bahkan ketika mereka sudah lulus menjadi alumni, mereka tetap boleh melayani bersama-sama. Bahkan kami disatukan oleh kasih Kristus yang tidak pernah terputus oleh apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Apapun yang sedang dialami saat ini kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau memberi kekuatan dan kesehatan, juga roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Yogyakarta. Lawat kota ini Tuhan. Berkati kota ini. Ada kedamaian daripada Allah turun bagi kota ini. Kau memberkati semua orang yang tinggal di kota ini ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih untuk Bunda Christine yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kita dengar tadi dapat kita dalami, dapat kita hayati, dan kita berlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita sudah di akhir ibadah kita, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan satu lagu pujian, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau menendang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita siap terima berkat. Sama-sama katakan amin.